Shalom ya warak, shalom yang kenyang ya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan luar biasa ya. Sudah dikenyangkan. Nah, siang ini sampai sore nanti kita dikenyangkan oleh hadirat Tuhan, oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, 1 bulan ya kita tidak bertemu hari ini, walaupun kemarin sudah ada yang ketemu di gereja. Tetapi kita bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Saya rindu ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan di sekolah kita, di hidup kita. Mari Bapak Ibu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan tubuh dan jiwa roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu boleh ada dalam kehidupan kami. Sepanjang waktu Tuhan setia untuk kami, di waktu-waktu kami, di musim-musim kami, sampai hari ini, detik ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada menopang kami, menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan pada saat siang menjelang sore ini Tuhan, dan menyerahkan hati pikiran kami, mau beribadah, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak dipuji dan disembah. Layakkan kami Tuhan untuk
Ku kagum akan
Kau ku sembah, Waktu sepenuhnya kami ku serahkan sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kami menyembah-Mu Tuhan Allah yang hidup. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang menjadikan kami penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat tim worship siang hari ini yang begitu luar biasa, yang telah memberkati dengan pujian dan penyembahan dan menyegarkan kita, karena pujian dan penyembahan adalah air kehidupan yang dari Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Pertama-tama saya mau kenalkan, saya Ibu Rio dari Sekinah Glory Magelang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan, saya boleh berdiri di tempat ini bersama para bapak dan ibu-ibu di kota Magelang ini yang begitu luar biasa. Pemenang-pemenang. Terima kasih untuk siap kesempatannya. Saya sangat diberkati dengan pujian dan penyembahan siang hari ini juga. Terima kasih buat Ibu Noel yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Saya tidak banyak memberikan pengajaran atau apapun, karena ibu-ibu, bapak-bapak ini semua adalah ibu guru dan bapak guru yang begitu luar biasa, dan semuanya sudah banyak mengerti akan firman Tuhan. Tapi saya hanya bagikan berkat yang dari Tuhan sepanjang perjalanan hidup kekristenan saya bersama Tuhan, yang begitu luar biasa. Tuhan yang luar biasa yang membawa saya sampai hari ini. Saya beri judul tema hari ini adalah fokus. Bagaimana hari-hari kita berfokus di dalam dunia ini, di dalam hari-hari ini, ada fokus kepada Tuhan atau fokus kepada dunia ini. Kita kepada Tuhan juga tidak bisa meninggalkan dunia ini, karena kehidupan kita juga adalah kehidupan sekuler juga. Tapi bagaimana kita berjalan bersama Tuhan untuk kehidupan ke depan di masa datang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik-baik saja. Karena banyak kejadian, banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dan saya mau bagikan firman ini, karena ini sebulan yang lalu Tuhan berbicara pada waktu jam 3 dini hari. Saya begitu kaget karena firman ini merema terus saya, Tuhan, bagaimana saya harus menyampaikan, ataukah untuk ini diri saya Tuhan? Tapi Tuhan berbicara banyak dengan segala macam peristiwa di sekitar kita, di bangsa kita, juga di bangsa-bangsa. Mari kita buka di firman-Nya di Lukas 17 ayat yang ke-30 sampai ke-32. Bisa di
Lukas 17 ayat 30 sampai 32. Perikopnya adalah kedatangan kerajaan Allah. Saya akan bacakan saja ya. Kedatangan kerajaan Allah. Lukas 17 ayatnya yang ke-30 sampai 32. Dan yang sedang diperanginan di atas maaf. Demikianlah halnya dengan, tolong dibacakan sini. Puji Tuhan. Firman ini sangat memberkati saya dan ini menjadi satu peringatan tersendiri buat saya. Tentang kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isinya adalah damai sejahtera dan satu panggilan yang daripada Tuhan. Kita semua tahu di hari-hari ini banyak hal yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan bangsa ini, juga di dalam diri kita secara pribadi. Di sini saya belajar dalam firman Tuhan, Tuhan mengingatkan saya untuk berjaga-jaga dan waspada dan siap. Nah, berjaga-jaga, waspada dan siap akan segala sesuatu yang akan terjadi, entah itu yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi saya di sini mau menggarisbawahi ya, ini adalah satu panggilan yang dari Tuhan. Bagaimana kita mau merespon atas panggilan Tuhan? Di saat kita tuh masih bekerja, saat kita mau pelayanan, saat kita dalam kehidupan di dalam rumah tangga, mungkin ibu rumah tangga, mungkin bekerja di sekuler, ataupun dalam hal panggilan seorang hamba Tuhan. Kalau saya boleh katakan, saya bukan seorang hamba Tuhan yang full timer. Saya seorang pekerja dan ibu rumah tangga juga, dan saya juga berbisnis dalam pengusaha kuliner. Nah, tapi saya cenderung untuk melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena ini adalah suatu anugerah Tuhan yang telah selamatkan saya, memanggil saya untuk menjadi anak-anaknya dan menjadi hambanya. Berjaga-jaga, waspada dan siap. Kita harus berjaga-jaga dalam segala waktu. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Waspada, kita juga harus waspada dengan segala apapun pengajaran-pengajaran. Kita juga harus waspada dengan segala lingkungan di hidup kita sendiri. Dalam arti di lingkungan pekerjaan kita, mungkin di komunitas kita, dimanapun kita ditaruh Tuhan, dimanapun. Siap adalah kita selalu siap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk melangkah dengan iman. Karena apapun yang Tuhan perhitungkan dalam hidup kita adalah satu, kesetiaan dan ketaatan. Fokus itu kalau tidak ada kesetiaan dan ketaatan tidak bisa. Kita mau fokus kepada siapa? Kita fokus kepada Tuhan, itu yang lebih utama. Sebelum kita melakukan banyak hal, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan pelayanan, kita ikut sertakan Tuhan. Itu adalah fokus, tapi tidak mudah untuk fokus.
Fokus itu kita tidak mudah. Karena butuh kesetiaan, butuh ketaatan. Dan apapun yang harus kita kerjakan, harus seturut dengan track-nya Tuhan. Setia dalam arti apa? Dalam setiap kita menghadapi setiap permasalahan hidup kita sehari-hari, mungkin di dalam dunia pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangga, akankah kita tetap setia? Kalau kita banyak masalah, kita sedang diproses, sedang dididik Tuhan, akankah kita tetap setia dengan Tuhan? Akankah kita tetap setia dengan panggilan kita? Akankah kita tetap setia duduk diam di kaki Tuhan? Akankah kita tetap setia untuk berdoa? Akankah kita tetap setia untuk membaca firman? Ini yang terpenting. Dan ini adalah perjalanan hidup saya. Saat saya terima Tuhan Yesus tahun 2004 sampai hari ini. Karena kesetiaan itu satu paket dengan ketaatan. Akankah kita bisa taat saat kita menghadapi badai dalam kehidupan? Saat kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan? Akankah kita tetap taat? Nah, disinilah Tuhan ingatkan. Saat kita di peranginan, ada dua orang di peranginan dan di ladang itu berbicara tentang apa? Kenyamanan. Saat kita hidup dalam kenyamanan, dalam tenang-tenang, keadaan semuanya baik-baik. Di dalam sedang kita bekerja, di ladang kita bekerja di ladang Tuhan atau bekerja di dalam dunia sekuler. Akankah kita siap? Kalau Tuhan katakan, kalau Tuhan datang, dalam arti bukan Tuhan secara fisik datang, tetapi apa? Apa yang Tuhan mau atas hidup kita, untuk kita melakukan apa yang seperti Tuhan mau. Nanti di akhir khotbah ini saya akan berikan kesaksian saat Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa. Ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada saya untuk meneguhkan akan kesetiaan dan ketaatan. Apapun keadaannya, apapun situasi kondisinya, sekalipun kita menghadapi jalan yang buntu dalam pemikiran kita, tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam kalau kita tetap setia, duduk diam di kaki Tuhan. Kita tetap tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap melakukan bagian kita. Apapun. Saat kita melayani, kita tetap melayani dengan cinta. Bukan melayani dengan hati, tetapi melayani dengan cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak cinta kepada Tuhan, kita tidak bisa melakukan. Kalau hanya dengan hati, itu adalah sekedarnya. Tetapi kalau kita dengan cinta, itu yang diperhitungkan Tuhan. Itu yang dinamakan kesetiaan. Tentang ketaatan, saya akan bacakan dalam firman-Nya di Yohanes 2. Yohanes 2 pasalnya yang ke-5 sampai ke-9. Tolong Ibu Noel dibacakan. Yohanes 2 ayat ke-5 sampai 9. Lalu mereka ya. Lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya bertolak dari firman ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya,
hubungannya opo iki ketaatan dengan firman ini? Karena firman ini adalah perjamuan kawin di Kana. Nah, mungkin pemikirannya pemulihan atau apapun lah, atau sukacita, betul itu. Tetapi di sini saya mau menggarisbawahi, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini satu perintah. Ketaatan adalah pilihan. Kita mau taat ataupun mau tidak, itu pilihan, free will, bebas. Tapi kita kalau kita mencintai Tuhan, kita mau belajar setia, otomatis kita mau taat. Di sini Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ini berbicara Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita. Di situ ada tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua, perbuatlah itu. Padahal kita belum tahu ujungnya seperti apa. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Ayat 8 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya hingga ia memanggil mempelai laki-laki. Di situ ada 6 tempayan. Disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Dalam pesta perkawinan di Kana itu kan ada satu pesta. Ada satu pesta, kalau adat istiadat orang Yahudi kan ada air yang di depan itu untuk pembasuhan. Tetapi apa? Waktu itu kehabisan anggur. Banyak tamu tapi kehabisan anggur. Nah disinilah ketaatan kita diuji. Disinilah pelayan-pelayan itu. Tapi dia suruh mengambil, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air yang di depan. Air yang untuk mencuci kaki, untuk membasuh. Tapi Roh Kudus, Ibu Yesus, lakukan apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekarang mencedok. Apakah itu masuk akal di kita? Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi. Wong kekurangan anggur kok suruh ngambil air. Iya itu kalau air yang bersih. Tapi itu air untuk pembasuhan kaki. Tapi dengan ketaatan. Ketaatan adalah iman untuk melangkah. Kita tidak tahu, di sini pun pelayan tidak tahu jadinya apa. Tapi iman berbicara, melangkah dalam ketaatan. Tidak usah berpikir, kalau kita mungkin disuruh seperti itu, wah engkau jadi piye yo ki? Engkau jadinya gimana ya? Mosok air yang kotor kok suruh taruh di tempayan. Tapi mereka tidak pernah berpikir hal yang seperti itu karena mereka percaya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan mereka percaya kepada Tuhan yang di depan. Tuhan Yesus ada di tempat itu. Itu adalah bukti satu ketaatan. Saat kita sedang mengalami permasalahan, saat kita sedang mengalami satu pergumulan, saat kita yang berdoa belum dijawab-jawab Tuhan, lakukan apa yang menjadi bagianmu tanpa berpikir. Kalau Tuhan suruh menabur saat kita tidak ada, saya sering loh dalam keadaan menipis, dalam keadaan yang tidak mungkin, tapi Tuhan suruh tabur. Kalau mungkin ya dulu saya pikir, Tuhan hapian kok nek menabur, lah aku ki masih butuh ya. Tapi itu tidak, yang tidak dimaui Tuhan. Seperti ini, mereka tidak pernah berpikir untuk air itu jadinya apa. Padahal kalau sampai salah,
pelayan-pelayan itu pasti dihukum kan? Mosok mau memberi anggur tapi kok air yang kotor. Tapi mereka melangkah dengan iman karena taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu adalah fokus kita kepada Tuhan. Fokus pelayan-pelayan itu hanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak berpikir apapun. Engkau jadinya gimana, nanti bagaimana. Nah, mari kita belajar untuk seperti itu, melangkah dalam ketaatan karena iman kita. Apa yang akan terjadi di depan saat kita mengalami satu permasalahan, pergumulan, pemulihan, apapun yang akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya, saat mungkin kita berdoa diberi firman, ataupun hamba Tuhan yang menyatakan, dinubuatkan, apa yang harus kita lakukan? Lakukan tanpa berpikir. Tanya, minta peneguhan dengan Tuhan. Nah, disinilah yang dinamakan ketaatan. Ketaatan itu juga yang membawakan satu mujizat. Karena iman, ketaatan iman mendatangkan mujizat Tuhan. Itu sudah saya alami berkali-kali selama saya hidup. Setiap kali dari hal yang kecil sampai ya hal yang besar. Mungkin tidak pernah saya pikirkan. Mungkin tidak mungkin itu Tuhan, mustahil. Tapi Tuhan selalu nyatakan, saat kita mau taat, saat kita tidak mau hitung-hitungan, saat kita tidak usah memikirkan bagaimana jalannya, bagaimana caranya, wis glundung wae wis. Glundung wae wis. Glundung wae kalau kata Pak Yusa, glundung wae. Percaya saja. Jadi kalau kita percaya jangan setengah-setengah. Wis, pokoknya percaya global, glundung wis. Karena Tuhan kita tidak pernah salah. Tuhan kita tidak pernah lalai. Tuhan kita tidak pernah lupa akan janjinya kepada kita. Asal kita fokus kepada Tuhan. Kunci dari fokus adalah kesetiaan dan ketaatan. Dalam segala hal, percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Sang pembuat mujizat yang sejati. Dan kunci dari semuanya ini, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki. Anggur itu diberikan kepada mempelai laki-laki. Dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus sudah mengubahkan air itu menjadi anggur. Yang tahu siapa? Pelayan-pelayan itu kan, kita sendiri kan. Kita yang disuruh, kita yang mengalami kan. Nah, begitulah. Mujizat itu terjadi pasti karena ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Apapun permasalahannya, apapun pergumulannya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita tidak lepas dari pergumulan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memperhitungkan kesetiaan dan ketaatan kita. Dari semuanya itu, Tuhan akan memberikan satu kunci. Kuncinya untuk ketaatan dan kesetiaan adalah apa? Berdoa, baca firman, untuk kita bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti kalau Tuhan itu menyuruh kita, kalau Tuhan memberikan firman-Nya, kalau kita tidak duduk diam di kaki Tuhan, kalau kita tidak setia untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan, kalau kita tidak setia membaca firman-Nya, kalau kita tidak setia untuk selalu bersyukur, karena itu semua ada perhitungan yang dari Tuhan. Kuncinya itulah itu. Itulah kunci Daud. Kunci Daud adalah kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Mari kita hari-hari ini, kita semuanya belajar untuk fokus kepada Tuhan. Setia dalam segala hal, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Taat, karena ketaatan mendatangkan mujizat. Dan di akhir firman ini saya mau bagikan kesaksian saya ya. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Agustus, tanggal 19, saya mendapat berkat yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, yang itu pun tidak pernah saya pikirkan. Saya tidak pernah istilahnya berandai-andai. Tuhan bawa saya ke Cina. Satu negeri yang begitu besar. Itu saya waktu itu seperti mimpi. Pada hari Minggu, saya mau katakan ya, hari Minggu pada tanggal 17 Agustus itu, saya ditelepon oleh Ibu Gembala saya. Bu Rio, besok Selasa berangkat ke Cina. Hah? Saya bilang gitu. Ke Cina, saya bilang gitu. Saya tidak punya pemikiran untuk saya ke bangsa-bangsa itu, tidak pernah. Memang benar waktu itu tahun 2023 saya bikin paspor, rencana mau ke Israel. Tapi satu hal saya tertunda. Jadi saya sudah paspor itu saya masukkan lagi ke kotak, saya simpan. Tuhan, kalau memang ini belum jatahku, terserah Tuhan. Bagaimana Tuhan mau bawa saya? Saya masukkan ke kotak. Dah, itu sudah tidak pernah saya buka lagi. Paspor itu saya tidak pernah buka lagi. Nah, tahun 2025 kemarin itu saya seperti mimpi. Dan itu loh dinamakan Tuhan itu suddenly. Ujuk-ujuk. Cepat ya Bu Rio, beri keputusan. Waktu itu jam 10:30 sampai 10:30. Saya tuh waktu itu juga berpikir, enggak juga. Saya cuma gini, ya bukan siap. Saya bilang gini, oh siap ini Jur, biayanya gimana? Saya tak gitu. Lah ini yang Tuhan mau perhitungkan juga. Segera ya Bu, paspornya dikirim. Oh ya, siap Bu. Waktu itu saya sedang kondangan, bayangkan. Terima tamu di Panti Mandala karena ada saudara saya yang sedang menikahkan anaknya. Nah, saya langsung cepat-cepat dengan anak saya gini. Mama mau ke Cina, barusan ditelepon oleh Bugem. Saya bilang gitu. Tenane mah. Ya tenanlah, serius. Hah? Bilang gitu. Anak saya yang satu lagi, kan kondangan semua. Mama mau ke Cina besok Selasa. Ah, mama senengnya halu. Katanya saya memang sering goda anak saya gitu loh. Enggak, ini serius. Saya bilang gitu. Udah cepet, nanti kita pulang. Kita mau pulang. Mama mau diminta foto paspor. Ya, setelah itu acara-acara saya pulang jam 12. Padahal sudah ditelepon lagi, saya ditelepon lagi. Suruh cepat. Sampai di rumah pun suami saya bilang, kamu tuh ditelepon sama Pak Gem loh. Iya aku bilang gitu. Tapi saya belum omong kalau sama suami saya waktu itu. Saya cuma masuk kamar, ambil paspor lagi. Ternyata paspornya kok kepake. Saya tuh cuma gitu aja. Saya langsung foto paspor, saya kirim. Langsung klik, Bugem saya bilang, untung Bu belum terlambat. Padahal ibu yang dipilih sudah dari awal. Jadi kita dipilih 2 orang, saya dengan teman saya. Tapi kan itu 10 orang, yang 8 orang, Bugem saya mencari yang lain. Tapi ternyata yang lain belum punya paspor. Lah, terus ambil yang bagian yang tim yang ke Israel. Akhirnya kita genap 10, jam 1 sudah deal, sudah tutup. Kalau saya terlambat waktu itu sudah tidak bisa berangkat lagi. Makanya saya cepat-cepat, itulah respon hati kita. Terus biayanya gimana? Ya aku bilang, Bugem biayanya kita cuma bayar sekian. Tidak banyak. Kalau itu full, kita untuk pesawat, untuk yang lain-lain mungkin bisa 10 juta. Tapi uang dari mana saya?
Saya cuma bilang gini sama suami saya, aku mau ke Cina, bilang gitu. Boleh ya, bilang gitu. Memangnya kamu punya uang, bilang gitu toh. Wes ora ngerti urusannya nanti Tuhan, aku bilang gitu. Wes tidak ngerti, pokoknya saya hanya minta izin aja, izinmu aja. Kalau izinmu sudah legal, resmilah, aku bilang gitu. Kalau kamu nggak izinkan, aku nggak bisa berangkat, aku bilang gitu. Padahal ini paspor sudah masuk kok baru minta izin. Coba suami saya teko bilang gini, ya wis kono berangkat gitu aja. Nah sudah itu terus saya bilang anak saya gini-gini sudah siap. Dan itu memang ada prioritas. Waktu itu kita ke Hainan. Jadi ada satu pulau di Cina Selatan itu yang pulau baru, pembukaan pulau yang baru. Jadi kalau di sini istilahnya di Indonesia ini NTT. Nah itu pulau yang baru yang sedang digencar-gencarkan untuk promotor. Tapi walaupun itu tor promo, kalau menurut saya, kalau bukan Tuhan yang membawa saya tidak mungkin ke Cina waktu itu. Saya tuh berangkat itu sampai terheran-heran Mas Yan, melongo. Sampai hari ini pun saya tuh kalau ingat, wah Tuhan tuh luar biasa, suddenly. Dan segalanya dicukupkan, saya berangkat untuk ini, untuk itu, semua dicukupkan waktu saya berangkat dari Selasa jam 12 saya berangkat. Padahal waktunya dulu ya, kalau saya mau berangkat ke Israel untuk kok apa-apa, dipilih itu saya tidak bisa. Karena saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan, saya tidak bisa meninggalkan ini, nanti suami saya gimana, nanti gimana. Tapi waktu itu saya tanpa memikirkan itu terus, ya saya mau berangkat. Itu Tuhan kita. Makanya kita harus selalu siap, berjaga-jaga dan waspadalah untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang luar biasa yang dari Tuhan. Karena dalam kesetiaan dan ketaatan Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan pasti berikan mujizat, penghiburan. Ini yang besar dan sesuatu yang luar biasa. Karena bagi saya pergi ke luar negeri, naik pesawat terbang baru seumur-umur ya sekarang itu. Ya kemarin itu waktu bulan Agustus, jadi belum lama, masih hangat. Jadi berkatnya itu luar biasa Tuhan itu buat kita. Jadi mari Bapak Ibu kita semua kita belajar jemaat Miracle Blessing ini juga adalah miracle adalah mujizat, berkat mujizat. Jadi sesuatu yang luar biasa anugerah Tuhan kalau kita dalam wadah persekutuan Miracle Blessing. Karena semua akan menikmati berkat Tuhan, menikmati mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini dan inilah kesaksian saya atas kebesaran Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk tetap selalu fokus kepada Tuhan, setia dan taat di dalam segala hal. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Deborah Rio. Ya, Bu Deborah Rio ini salah satu tim kita awal. Jadi waktu Yonatan masuk kelas 1 SMA, kami sering berdoa bersama di rumahnya Bu Rio. Kami bikin pondok Daud walaupun tidak live. Sampai jadi menara doa. Kami bertiga saja. Kemudian mulai setahun setiap hari Sabtu pagi jam 10, pondok jam 5 sore. Ya, kita ke rumahnya Bu Rio, terus kita doa di sana. Jadi saya cuma sampaikan satu hal seperti ini. Setiap musim pasti berubah, tapi Tuhan kita nggak pernah berubah. Saya kalau ngomong gini saya bertanya tadi. Tapi Tuhan kita nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Dia datang dengan kebaikannya, membuat semua menjadi manis dan menolong hidup kita. Ya. Tadi dikatakan sama Bu Rio, kita tuh harus berjaga-jaga. Suddenly-nya Tuhan itu harus pas dengan timing kita.
setiap. Banyak hal yang membuat kita jadi kacau ketika kita ngejar omset, kita ngejar ini, ngejar itu, kita semakin punya ini wis ini aku wis. Jadi kalau sudah mulai kejar yang macam-macam, kita kasih tahu, waspada dengan tipu muslihat iblis. Akan semakin mengurangi jam doa kita, akan semakin mengurangi persekutuan kita, akan sangat mengurangi waktu kita dengan keluarga kita. Ya, Tuhan cuma butuh kita duduk diam di kakinya. Berapa waktu lalu saya kan cerita tentang brokenness ya, Bu ya. Brokenness itu di mana kita dipaksa Tuhan belajar diam di kaki Tuhan. Gak mikir apa-apa, gak menyat, gak ning dindi, anteng. Supaya apa? Kita tahu suddenly-nya Tuhan itu kapan? Suddenly-nya Tuhan itu kapan? Ketika kita ada masuk di masa-masa menunggu, menanti, dan hanya Tuhan yang bisa tolong. Itu kita baru mengenal Tuhan. Sedikit jadi banyak. Tanpa kerasa proses itu membuat kita kuat. Masalah dan sakit itu ketika kita lepas pengampunan, kita sembuh, kita strong. Ya, kita sampai finish well. Semua lewat proses, nggak ada yang nggak lewat proses. Saya nggak bisa, tapi saya mau belajar bisa. Saya belajar nyanyi dari Bude Borario. Saya nggak bisa nyanyi, dia WL. Saya nggak bisa nyanyi, saya belajar nyembah dari dia. Karena saya nggak bisa nyanyi. Kami berkumpul, berdoa, ada orang dilayani, dibesuk bersama-sama, hanya kami bertiga, kemudian bergabung dengan Bu Vivi, terus Nige, dan sebagainya, jadi banyak. Kita nggak punya apa-apa, cuman kami ngajak berdoa. Jadi ketika kami sampai pada titik suddenly, kita kuat, kita standby di situ. Yang baru ngalami, kita mesti butuh orang yang mendukung. Miracle Blessing bekerja seperti itu, seperti yang Tuhan mau. Kami mengajak Bapak Ibu guru semua berdoa di sini. Kenapa? Banyak hal yang mesti kita doakan. Ketika kita berdoa Tuhan menjawab. Ketika kita berdoa Tuhan menolong. Masalah gaji, masalah siswa, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah pelayanan, ora popo datang ke Tuhan, ayo berdoa. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tidak ada yang tidak ditolong Tuhan. Dan ketika kita berdoa, ingat, jagai hatimu. Jagai hatimu. Suddenly-nya Tuhan itu ada di sini. Tek, ini waktu Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan mau bagaimana besok pagi, detik berikutnya saya nggak ngerti. Kecuali Tuhan ngomong. Tuhan ngomong aja saya mesti tanya ini. Habis ini apa Tuhan? Tuhan mau aku piye Tuhan? Walaupun disuruh yang tidak masuk akal, tak kerjakan. Bu, besok, mulai besok, setiap kali kami mau ibadah, saya akan doling di SMA Ibu. SMA Kristen 1. Saya akan doling di situ. Ya. Ini pesan dari Bu Kris juga, kita doling. Sekolah-sekolah kan kami dolingi. Karena Tuhan mau matoki tempat itu. Itu milik Tuhan. Ada kebangkitan di sini. Tidak ada berkat yang terhambat. Tidak ada kesusahan yang terus-menerus selesai jadi berkat. Tidak ada penderitaan yang abadi. Tuhan tolong, Tuhan angkat. Terima kasih buat sekolah-sekolah yang sudah merawat anak-anak dengan cinta. Mereka butuh cinta. Tuhan mau kasih anak-anak itu dengan cinta. Cinta menghidupkan mereka untuk mereka mengerti dan berdoa buat orang tua, buat guru-guru, buat kota. Monggo yang dari kecil sebisa mungkin anak-anak dibawa ke gereja beribadah. Ya, yang sudah melayani, yo up
upgrade lagi imanmu, upgrade lagi imanmu. Belajar yang gak bisa sampai jadi bisa. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya tuh nggak bisa nyanyi, tak kasih tahu. Saya nggak bisa nyanyi, lagunya ke sana, saya ke sana. Ini guru paling galak, ini paling sabar. Jadi kalau saya nyanyi, mereka sudah lari ke sana, saya ke sana suaranya. Tapi saya mau belajar nyanyi. Saya pengen nyanyi ini nggak bisa nyanyi. Jadi live hari pertama COVID saya nyanyinya nggak karu-karuan. Saya cuma bilang gini, Tuhan kamu gak dengar suaraku toh, kamu cuma lihat hatiku toh, taat mau nyanyi, tak nyanyi. Sampai akhirnya saya bisa nyanyi. Saya gak bisa lagu-lagu Batra, gak bisa. Saya nyanyikan karena Tuhan suruh nyanyikan. Saya nyanyi. Saya gak tahu dolingnya seperti apa. Saya pelajari sampai saya bisa. Saya berbaca pemetaan sekarang. Dan jarum koneksi, semua di doling Tuhan bekerja. Saya selalu berdoa dengan Bu Yohana, kita berdoa ya Bu, guru-guru semua dilawat Tuhan. Sekolah-sekolah dibanjiri anak-anak sekolah yang memang butuh untuk sekolah. Beasiswa turun. Supaya semuanya mengalami Tuhan. Mengalami cinta Tuhan. Mengalami kemujizatan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu deg-degan. Tapi mesti menang kok. Jadi jalan aja, mesti menang. Karena Tuhan yang berperang buat kita. Amin. Terima kasih Bu Rio yang sudah menyampaikan firman hari ini. Saya kalau sama dia, kalau cerita tidak berhenti-berhenti, itu menyenangkan. Saya hari ini Bu Vivi sakit gak bisa datang. Dan Tuhan berkati lebih lagi ya Bu. Tuhan sudah bawa engkau masuk ke bangsa-bangsa. Melangkahlah dan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya titip doa buat para TKI, TKW, pelajar, mahasiswa, orang kerja yang di luar negeri, orang Indonesia. Tolong doakan mereka untuk tidak mengalami diskriminasi dan kekerasan di sana. Ada perlindungan Tuhan di sana. Dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat mereka. Untuk mereka pulang membawa jarahan bangsa-bangsa yang dari Tuhan buat Indonesia. Amin. Monggo Bu Yohana, saya teruskan. Amin, haleluya. Semoga berkat bangsa-bangsa boleh datang ke Magelang. Amin Bapak Ibu, boleh datang ke sekolah-sekolah kita. Boleh datang untuk membantu kita. Dan siapa tahu kita juga akan bikin paspor untuk kita bisa kemana-mana. Semua boleh terjadi atas seizin Tuhan, mujizat Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku
bersyukur Tuhan. Kau ada selalu buat kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami merayakan Roh Hasanah Tuhan. Tahun baru-Mu Tuhan. Kami percaya hanya ada kemanisan yang daripada Engkau. Sesuatu yang Tuhan berikan otoritas atas setiap perkataan kami, otoritas kuasa untuk setiap kami, di mana kami bisa melihat banyak sekali kedahsyatan dan keajaiban Tuhan buat hidup kami. Dan sebelum kami akan merayakan Roh Hasanah Tuhan, kami mau perjamuan Tuhan bersama dengan Engkau. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami ditahirkan, kami dikuduskan. Kami layak di hadapan-Mu. Bukan satu hal yang baru, tetapi kami tahu bahwa ini yang Tuhan selalu kerjakan buat kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami untuk kami boleh masuk dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kami boleh ada dalam anugerah-Mu senantiasa seumur hidup kami. Mari kita berdiri, kita angkat tubuh dan darah Yesus. Angkat tubuh dan darah Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Melayakkan kami. Mentahirkan dan menguduskan kami. Sehingga kuasa daripada salib-Mu jadi atas hidup kami. Kami angkat tubuh dan darah Yesus ini Tuhan. Kami mau makan tubuh dan darah Yesus ini Tuhan, di mana kesatuan kami dengan Engkau, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami ya Yesus, itu menyatukan kami dengan cinta-Mu, gelora-Mu Tuhan, pengabdian kami kepadamu menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah tubuh dan darah Yesus yang melepaskan kami dari semua kuasa yang bukan dari Tuhan, melepaskan semua ikatan kutuk dan dosa dari hidup kami dan melayakkan kami di hadapan Tuhan. Kami juga percaya bahwa tubuh dan darah-Mu ini Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit dalam hidup kami, membukakan setiap talian hambatan dan talian yang menekan hidup kami yang bukan dari Tuhan. Semua tikap-tikap langit pun dibukakan dan Tuhan memberkati hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bentar ya, saya mau bagi roti Roh Hasanah. Roh Hasanah adalah perayaan tahun baru Yahudi yang memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu hari penghakiman, waktu refleksi untuk pertobatan, dan pembaharuan kesempatan yang baru. Juga kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Biasanya Roh Hasanah itu ada tiupan shofar, saya nggak bawa shofar hari ini. Kemarin waktu di SMA LCD saya bawa shofar, saya tiup shofar. Hari ini saya bawa shofar. Terus kita akan makan
roti dengan madu dan sebagainya, dengan buah delima. Minta tolong Bu dibantu dibagikan. Dan di situ nanti ada stiker, di mana itu ada deklarasi, nanti bisa ditempelin di mana saja. Sebenarnya hari ini ada gantungan kuncinya, tapi Pak Jo ketinggalan. Jadi besok pertemuan akan datang, saya bagi kuncinya ya. Ini baru stikernya. Di sini dikatakan bahwa Rosh Hasanah 5786 Yom Teruah, Hari Raya Peniupan Sangkakala. Angka 5786 dalam Rosh Hasanah merujuk pada tahun Yahudi yang dimulai tanggal 22 September kemarin dan berakhir pada tanggal 10 September 2026. Rosh Hasanah sendiri adalah perayaan tahun baru Yahudi yang dirayakan pada tanggal 1 dan 2 bulan Tisrei dalam kalender Yahudi. Dalam konteks spiritual, 5786 dianggap sebagai tahun yang penuh dengan makna dan harapan. Beberapa pesan spiritual yang terkait dengan tahun 5786 adalah tahun gerbang yang sempit. Digambarkan sebagai tahun di mana gerbangnya sempit dan sedikit yang menemukan Tuhan. Ini penekanan penting akan kesetiaan dan ketepatan dalam perkataan dan tindakan. Dalam Yohanes 4 ayat 22 dan 23, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita bilang menyembah Tuhan Yesus, berarti hidup kita pun akan jadi seperti Tuhan Yesus. Tidak melegalkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu salah satu ciri kita mengenal Tuhan kita. Ya. Kita mengenal Tuhan kita, bukan kita enggak kenal. Kita percaya bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari orang lain. Kenapa diperkatakan begini? Karena hari-hari ini jahat, banyak penyesatan. Ya. Jadi kalau memang kita itu mengenal Tuhan kita, ibadah yang betul, belajar hidup benar. Kedua, bertindak dengan ringan dalam perkataan. Mulut punya kuasa. Mulut punya kuasa. Ya. Surga neraka di mulut kita. Jadi perkataan-perkataan yang membawa berkat. Jangan memperkatakan perkataan yang menakutkan atau judgement orang, apalagi bullying. Tuhan gak suka. Guyon pun, ayo perkatakan perkataan berkat. Ya. Hal ini kita penting berbicara dengan bijaksana dan penuh kasih, karena kata-kata dapat membawa kehidupan dan kematian. Kenapa saya bilang begitu? Yang keluar ke mulut dari mana? Dari hati. Kalau kita nggak jaga hati, yang keluar yang dari hati. Nek hatinya pahit, keluarnya pahit. Kalau hatinya nggak ngampunin, marah, yang keluar marah. Jadi benar-benar semua connecting dengan hati. Mengenal Tuhan dengan hati, mengenal Tuhan dengan hati, bukan dengan pikiran. Tuhan gak bisa dilogika karena dia gak terbatas, gak terhitung. Tapi kalau mengenal dengan hati, kita tahu kapan Tuhan bertindak. Kita bisa dengar suara Tuhan dari hati. Ya. 3, penghakiman dan pertobatan. Firmannya ya. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tepat. Harus tepat. Ketepatan dalam Tuhan itu harus tepat. Ya. Jadi kalau gini, kita nggak tahu kairos Tuhan itu di waktu yang mana. Tapi kita mesti ready.
Setiap saat itu kairos Tuhan. Jangan kelewat kairos Tuhan itu. Kalau yang lain bisa barengan masuk kairos Tuhan, mujizat terjadi besar-besaran, ada yang kelewat, dia pasti gak tepat dengan waktunya Tuhan. Kamu kemana gitu? Yang lain bisa, lu kemana gitu? Kalau masih belum merasa sanggup, yuk belajar sama yang sanggup. Kita topang kok, kita topang kok, kita support kok. Yuk, maka saya bilang, Ibu Miracle Blessing acaranya apa sih? Ibadah. Kan minggu sudah ibadah Bu, ya besok ibadah lagi. Wah, tokonya masih buka Bu, belum pulang karyawannya. Iya, Tuhannya aja kerjanya 24 jam. Tuhan yang kerja 24 jam buat kamu, cuma minta waktu 2 jam buat di sini ibadah. Yang berkati kamu 24 jam. Sepanjang tahun, semusim hidupmu, sak matimu. Tuhan ready kok. Kita cuma diajak berdoa saja. Gak punya waktu. Saya nggak ngerti dengan yang begitu. Tapi ya enggak apa-apa, Tuhan mengampuni kok. Tuhan mengampuni. Ya kalau Bu Yana bilang, belum mau Bu, bukan enggak mau. Belum mau Bu, kita doakan saja. Ada waktunya kita nanti bersama-sama ya. Ya, ini hari-hari dalam hari raya Yahudi ya. Yang kita tahu kan Paskah, roti tak beragi, buah sulung, Pentakosta, peniupan sangkakala, ada pendamaian dan pondok Daud. Bukan hari-hari, tapi ini hari-hari yang kita ngerti, yang kita kerjakan selama setahun. Ya, ini hari rayanya Tuhan. Ada Paskah kita tahu, roti tak beragi, buah sulung, Pentakosta, ya, ini ada ayat-ayatnya. Nah, yang berikutnya Rosh Hasanah. Rosh Hasanah ini kita ngerti kan? Sekarang tinggal pendamaian. Dari Pigmetika dikasih kanu pendamaian. Dan ada tabernakel. Nah, next. Rosh Hasanah, Imamat 23 sampai 25. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-api kepada Tuhan. Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kurang lebih seperti itu artinya. Kurang lebih. Ya, Rosh Hasanah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Rosh Hasanah mengawali tahun yang baru, ya, di mana masa lalu selesai dan masa kebangkitan. Masa memasuki musim yang baru, pemberhentian dan kebangkitan. Coba dibuka tuh rotinya. Itu ada roti, ada delima, ada madu. Rotinya itu ada gandum, susu,
dan harusnya apel, tapi itu kismis. Itu kemanisan yang dari Tuhan. Punya banyak arti sore hari ini. Terus lihat stikernya. Stikernya. Tuhan mau mengawali tahun ini dengan kemanisan dan sepanjang tahun berikutnya penuh dengan kemanisan Tuhan. Ini yang dituju, Kanaan. Penuh susu madu. Delima. Dan kita baca ya, untuk deklarasinya, ya berdiri. Ini masa pemberhentian untuk kita mengawali tahun yang baru. Kita sudah menyelesaikan persoalan kita, beban kita, masalah kita yang tidak bisa selesai di tahun yang lalu. Kita selesai sampai hari ini. Dan setelah hari ini, kita melewati masa yang baru, musim yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang menghambat berkat kita. Tidak ada lagi yang menghambat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengubah kutuk menjadi berkat. Yang sakit menjadi sembuh, ya, yang diasingkan Tuhan akan panggil kembali dan memberikan bangsa-bangsa kembali untuk kita. Yang hutang-hutang belum lunas, Tuhan lunaskan. Semuanya Tuhan hanya buat kebaikan buat kita di setahun ke depan. Mari kita baca yang kami mendeklarasikan ya, dari Rosa sana ya. 3, 2, 1. Rosh Hasanah 5786. Kami mendeklarasikan bahwa kami memasuki terobosan terbesar dan mengalami kelimpahan dan kemerdekaan keuangan dalam hidup kami, dan kami mengalami penggenapan firman Tuhan dalam hidup kami di tahun Tevat. Satunya, anugerah, berkat, kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang melampaui memampukan kami memasuki tahun perjanjian. Kemanapun kami pergi, kami membawa hadirat pemuliaan Tuhan, mukjizat kami alami terjadi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menyelesaikan 1 tahun bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami memasuki tahun yang baru, di mana semua hal yang besar di dalam Tuhan dipercayakan kepada kami, dan Tuhan urapi, Tuhan mampukan kami. Apa yang mustahil bagi kami pun Tuhan kerjakan bagi kami, dan semuanya oleh karena anugerah. Kami percaya bahwa deklarasi kami ini jadi daging buat kami, terjadi atas hidup kami, atas sekolah kami, atas keluarga kami, atas orang-orang ada di sekitar kami dan jemaat rekomendasi semuanya. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sepanjang musim hari-hari ini, sepanjang musim setahun ke depan. Tuhan, kami sehat, kami tidak sakit, kami sehat, mujizat-Mu terjadi, dan semua keuangan-Mu Tuhan curahkan, Tuhan berkati, utang-utang kami lunas. Tidak ada lagi utang, kami memberi pinjaman buat bangsa-bangsa, dan kami percaya Tuhan bahwa setiap pelimpahan itu Tuhan mengalir buat hidup kami. Anak-anak kami diberkati, orang tua kami diberkati, suami istri kami diberkati, seluruh anak-anak Tuhan diberkati, gereja kami diberkati, gembala kami diberkati Tuhan, dan semua tindak kekuatan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami mengimani ya Tuhan, kami menangkap dengan iman. Sepanjang tahun-tahun ini Tuhan, kami mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah kami alami, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bisa perhitungkan. Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sambil mendengarkan pengumuman dari Ibu Manuel, kita akan berikan
persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Monggo petugas persembahan. Ayo Bu. Oh ya, besok pagi kita adakan makan murah. Ya, berbagi berkat. Nasi, sop, ada bakso. Jam 11 pagi sampai selesai. Bisa 1,5 jam, bisa 2 jam habis. Jadi besok kalau bisa hadir aja ya, ikut ya. Mbak muridnya juga boleh. Ya. Terus ibadah untuk Oktober kita merayakan 2 tahun kita ibadah bersama di bulan Oktober. Kita punya kostum yang baru ya. Dan kita mau adakan acara yang berbeda untuk ulang tahun besok. Saya harap dari BMW juga bertugas, dari Kristen Secang juga bertugas, dari SD Kristen 2 ikut bertugas. Yang mau jadi WL yang siapa, yang singer yang siapa, yo. Ya, besok koordinasi ya. Kenapa sih saya bukan maksa? Jenengan harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Harus terlibat. Ano tekse bu nyanyi sono tekse bu tenan. Apa-apa. Ya. Harus terlibat. Jadi kita ngalami Tuhan. Kita ngalami Tuhan. Kita mewakili sekolah kita mengalami Tuhan. Sehingga api itu menyambar. Mujizat pasti terjadi. Ya. Nanti bulan depan saya kasih tahu tanggalnya. Yaudah gitu aja ya, terima kasih, Tuhan berkati. Oh ya, youth-nya gabungan sekali lagi Pak Yudi pakai SMA LCD ya. Nanti mungkin bulan November saya mau panggil Iwan Ang, presenter, adik artis lah, tapi dia hamba Tuhan sekarang. Dan dia senang sekali, pengen ada di sini. Jadi besok kita akan dilayani oleh Pastor Iwan Ang. Untuk dia di Surabaya. Untuk ibadah youth yang akan datang. Kita persiapkan mulai sekarang supaya besok jadi lebih baik lagi dari yang kemarin. Ya, saya pengennya tuh tidak susu gitu Pak. Jadinya anak-anak nanti pulang bisa bawa goodie bag ya, ada hal-hal yang lain yang lebih luar biasa lagi. Kalau Iwan Ang itu memang anak-anak muda ya, dia memang luar biasa. Itu nanti November mungkin tanggal 14, tapi saya nanti kasih tahu lagi untuk pastiannya karena saya mau ngomong ke Pak Gembala. Jadi Pak Iwan Ang datang ke Solo sekalian kita mau muter. Kalau MCC mau pakai Pak Iwan Ang boleh, nanti muter sekalian 1 minggu. Iwan Ang. Ya, tadi di YouTube Iwan Ang, ya. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk persembahan sebentar. Setelah itu kita akan doa penutup, doa berkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang kami nikmati. Kami boleh menerima firman Tuhan, peneguhan, kekuatan, bahkan kami diberkati oleh hal-hal yang manis. Melalui Roh Hasanah kami belajar untuk kami senantiasa bersyukur atas kemanisan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berikan yang terbaik melalui persembahan kami, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan Tuhan di Miracle Blessing Ministry. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh ya, satu lagi. Sebisa mungkin sekolah-sekolah ada persekutuan ya. Baik guru ataupun murid. Ya. Pak Gembala siap support. Jadi kalau ada persekutuan itu ada sebulan sekali atau seminggu sekali. Ya, kita perlu berdoa loh. Kita perlu berdoa. Ya. Jadi nanti akan kelihatan itu mujizat-mujizat yang terjadi, pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi itu pasti kelihatan. Nanti pasti banyak sekali yang bersaksi dengan setiap kebaikan Tuhan.
Ya, itu saja pesannya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian refnya saja. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita angkat tangan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam anugerah berkat sukacita damai sejahtera dan hikmat marifat yang dari Tuhan, kami bisa mengerti apa mau Tuhan dan kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Maka anugerah Tuhan memelihara hidup kita, cintanya terus ada buat kita untuk kita membuat kita tidak pernah lelah, dan setiap kebaikan Tuhan mengikuti hidup kita dalam setiap pemeliharaannya, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang kita kerjakan. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati, mengurapi dan mengutus kita menjadi berkat dan terang dimanapun berada, dan Tuhan sediakan semuanya yang kita butuhkan, dan Tuhan bekerja dengan dahsyat seiring sejalan sekehendak dengan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima